Puji Tuhan, saudara. Hidup tanpa tujuan itu akan menjadi sia-sia, saudara. Tetapi tidak mudah untuk mengubah paradigma seseorang yang dididik dalam satu kebenaran, dalam tanda kutip yang belum tentu benar. Mengubah dari paradigma lama ke paradigma yang baru yang sesuai dengan firman Tuhan hari ini. Saudara, sesuatu yang sangat luar biasa saat seseorang itu bertemu dengan orang yang dicintainya. Ada sebuah perubahan sikap, ada sebuah perubahan hidup. Bahkan mungkin kehidupannya tidak mau dipisahkan karena bertemu dengan orang yang dicintainya. Dan hari ini kita mau belajar tentang perubahan tujuan hidup. Filipi pasal yang ketiga, kita akan baca mulai ayat 7 sampai ayat yang ke-14 saja, saudara. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkapnya oleh Kristus Yesus. Saudara-saudaraku, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, perubahan adalah suatu proses. Proses peralihan dari keadaan yang sebelumnya menjadi keadaan yang setelahnya. Atau suatu proses peralihan dari tujuan semula berubah menjadi keadaan yang sebaliknya. Nah, kita lihat bagaimana Rasul Paulus mengalami sebuah perubahan tujuan di dalam hidupnya. Bagaimana kita melihat masa lalunya, bagaimana kita melihat sepak terjangnya. Tetapi di sini kita lihat bagaimana peralihan terjadi di dalam kehidupan Rasul Paulus. Kenapa, saudara? Kita melihat untuk mengalami perubahan di dalam tujuan hidup di dalam Kristus. Apa yang dilakukan seseorang? Apa yang dilakukan Paulus, saudara? Kita melihat mereka, Paulus mengenal Kristus secara pribadi. Perjumpaannya dengan Allah mengubah paradigmanya, mengubah hidupnya. Kita harus mengenal Allah secara pribadi di dalam hidup kita. Kata mengenal di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu mengetahui, kenal, tahu, mempunyai rasa, atau memahami, mengetahui. Nah, kalau kita berkata aku mengenal Tuhan, artinya kita harus mempunyai rasa dengan Tuhan. Kita juga harus apa? Mengenal Tuhan, mengetahui, dan memahami.
Jadi kita lihat bagaimana kita mengenal Tuhan dan apa yang harus kita lakukan. Apa yang dilakukan oleh Paulus pada waktu itu, saudara. Setelah dia mengenal, apakah hanya sekedar mengenal? Dia berjumpa dengan Tuhan, setelah itu berhenti. Oh tidak, saudara. Diceritakan di sana ia selalu dengar-dengaran, dibimbing. Pada waktu dia percaya kepada Kristus, dia dibimbing. Dibimbing apa? Dengar-dengaran akan firman Tuhan. Untuk kita menjadi berubah tujuan hidup kita, saudara. Bukan hanya sekedar kita datang ibadah, mengenal Tuhan, bertepuk tangan. Tetapi kita harus dengar-dengaran Tuhan di dalam hidup kita. Agar iman kita bertumbuh di dalam Tuhan. Kita dengar-dengaran. Kita juga mengikuti kehendak-Nya. Tidak berjalan sendiri. Mengikuti kehendak-Nya. Jadi kemanapun Tuhan berjalan, kita harus ke sana. Nah, Paulus juga mengalami seperti itu, gak mudah. Mengubah paradigma yang lama itu tidak mudah. Mengubah seseorang itu untuk berbalik dari arah tujuan semula tidak mudah, saudara. Tetapi ini yang dilakukan oleh Paulus. Pada waktu Paulus ditangkap oleh Tuhan, pertama kali mungkin dia bertanya-tanya, siapa kamu? Kan katakan seperti itu. Akulah Yesus. Nah, pada waktu itu, saudara, memang di dalam hatinya ada sebuah pemberontakan. Biasa kan, saudara. Kalau dari rasa nyaman kepada hal yang sebaliknya itu ada rasa ndak enak. Perasaan ndak enak. Perasaan memberontak dan sebagainya. Paulus ngalami pergumulan hatinya. Oleh karena itu ia mengikuti. Mengikuti apa, saudara? Kehendak Tuhan. Dia mengikuti kehendak-Nya, kehendak Tuhan. Dia berjalan di dalam kebenaran. Dia berjalan di dalam kebenaran. Orang-orang yang ingin berubah tujuannya harus hidup di dalam kebenaran dan berjalan di dalam kebenaran itu sendiri. Yang selanjutnya adalah menyelaraskan kemauan dirinya dengan kemauan Tuhan. Apa yang dimaui Tuhan? Tuhan menangkap Paulus tidak serta-merta, saudara. Weh, kamu tak tangkap. Sudah aku jadikan kamu diam saja di situ ya. Oh, tidak seperti itu. Kita menjadi orang percaya. Bukan hanya sekedar kita percaya. Tetapi Allah punya tujuan di dalam hidup kita. Makanya diceritakan orang tanpa tujuan, hidup tanpa tujuan itu menjadi sia-sia, saudara. Kehidupan, kepercayaan kita kepada Kristus, kalau tanpa tujuan, buat apa, saudara? Nah, kita dipanggil Tuhan itu untuk tujuan yang mulia. Bukan hanya sekedar percaya, saudara. Bukan. Ada target Tuhan, ada planning Tuhan yang harus dicapai melalui anak-anaknya, melalui gerejanya. Nah, kita harus mempersiapkan diri. Nah, bagaimana cara mempersiapkan diri tadi? Ya tadi itu, saudara, memahami, berjalan di dalam kehendak Tuhan, mengikuti kehendak-Nya, mengikuti tuntunan firman-Nya, agar kita terus menjadi dewasa. Perubahan paradigma itu kan juga dipengaruhi oleh kedewasaan kerohanian seseorang. Kalau seseorang tidak dewasa di dalam rohaninya, ya dia akan berkecimpung di situ hal-hal yang dunia saja. Padahal firman Tuhan berkata, orang yang mencintai dunia tidak akan pernah mungkin mencintai Tuhan. Nah ini saudara, ini yang terjadi di dalam hidup Paulus. Mengapa? Di dalam ayat yang ke-8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus.
Kenapa? Paulus berkata, mengenal Kristus itu lebih mulia dari semuanya. Ada banyak mungkin orang-orang percaya itu belum mengalami ini. Mengenal Kristus lebih mulia, lebih indah. Pernahkah kita merasa begitu intens dengan Tuhan sehingga tidak mau diganggu? Kan ada kan saat-saat seperti itu. Rasanya segala sesuatunya itu gak ada artinya. Apalagi pada waktu kita mengalami cinta mula-mula dengan Tuhan. Waduh. Kita aja mengalami cinta mula-mula dengan pasangan kita atau dengan kekasih kita. Itu sesuatu yang sangat luar biasa, beda rasanya. Rasanya setiap hari kita ingin bertemu. Pencengkerama. Rasanya gak mau pisah. Kehidupan yang dekat dengan Tuhan, ya seperti itu. Orang yang berkata di sini di dalam ayat 8, pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia. Ini saudara, kita harus ngalami ini. Bagaimana? Kristus artinya dia itu segala-galanya. Satu-satunya. Karena ini sudah mempengaruhi hidup Paulus, saudara. Segi-segi kehidupan di dalam dirinya itu dipengaruhi oleh Kristus. Dan Kristus bukan hanya memberi damai sejahtera di dalam keterbatasannya itu. Di dalam keadaan seperti itu dia merasakan sesuatu yang sangat luar biasa. Cintanya kepada Tuhan itu sangat luar biasa. Makanya dia ceritakan begini. Kenapa? Mengapa? Dia melepaskan semuanya. Mengapa? Karena mengenal Kristus itu lebih mulia. Mengenal Kristus itu lebih mulia dari semuanya. Dan ini juga mengubah paradigma dia tentang keselamatan. Kita tahu bahwa Paulus dididik mulai dari muda menjadi seorang yang di bawah Gamaliel. Dididik, diajari Taurat dan sebagainya. Bahkan diceritakan dia menjadi orang-orang yang luar biasa, ahli Taurat, orang Farisi. Dan tentang keselamatan pada waktu itu. Makanya dia menganiaya jemaat karena apa? Paradigmanya itu. Bahwa dia berkata bukan, Yesus itu bukan juru selamat. Tetapi pada waktu dia diubah oleh Tuhan, paradigmanya tentang keselamatan itu berubah. Keselamatan itu anugerah. Makanya di ayat-ayat sebelumnya itu, kita lihat bagaimana dia berlari bukan seakan-akan dia sudah memperoleh, bukan. Tetapi dia ditangkap oleh Tuhan. Nah ini yang mengubah paradigma daripada Rasul Paulus tentang keselamatan. Mungkin bagi kita saudara, mungkin ada orang yang berkata, bahkan menganggap saat ini, bahwa keselamatan itu adalah kerja keras kita. Keselamatan itu akan terjadi kalau kita punya amal banyak. Mungkin kita seperti itu. Tetapi firman Tuhan berkata enggak, Efesus pasal 2 ayat 8, ayat 9. Anugerah itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi keselamatan itu anugerah. Paulus ngalami itu, keselamatan itu anugerah yang terbesar.
Makanya segala sesuatu itu dianggap rugi, segala sesuatunya. Oleh karena apa? Pengenalan akan Kristus di dalam hidupnya. Semuanya aku anggap sampah. Pada waktu saya lihat, saudara. Artinya ini membuang kotoran. Artinya apa? Tidak ada artinya. Membuang kotoran. Kalau seseorang membuang kotoran itu kan sesuatu yang tidak ada artinya. Ini yang dialami oleh Rasul Paulus. Ya. Yang kedua. Kalau tadi mengenal Kristus secara pribadi lebih. Yang kedua adalah tetap berada di dalam Dia. Kalau orang-orang ingin berubah di dalam tujuan hidupnya, Paulus berkata begini di dalam ayat 9, dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri. Selain kita mengenal Kristus secara pribadi, kita juga harus berada di dalam Dia. Kata berada di dalam Dia selalu berada, tetap berada di dalam Kristus. Selalu berada di dalam persatuan, selalu berada di dalam persekutuan dengan Dia. Kalau kita dikatakan aku tetap berada di dalam Kristus, artinya aku tetap berada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Aku tidak terlepas dari Dia. Makanya di dalam Yohanes pasal 15 tentang pokok anggur itu. Kalau orang-orang yang terlepas dengan pokok itu, dia akan binasa, dia akan mati. Nah, Paulus tidak mau terpisah dengan Tuhan. Ini doanya dia. Ini seruan dia. Dia tetap berada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Dia tetap berada di dalam persatuan dengan Tuhan. Menyatu di dalam hidupnya dengan Tuhan. Makanya di dalam ayat 9, dan berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Sangat luar biasa. Kita harus diam di dalam Dia. Makanya tadi saya bilang bahwa kita punya masa lalu. Dan masa lalu itu tidak akan pernah dapat membawa kita mengenal Tuhan tanpa ada pengenalan kepada Allah secara pribadi. Dan setiap orang punya masa lalu. Kadang-kala masa lalu itu menjadi dilema, momok dalam hidup kita. Ya, menjadi sesuatu yang kita tidak bisa melangkah ke depan karena dibayang-bayangi masa lalu. Ada orang yang masih hidup di masa lalu. Ya. Di sini Paulus tetap berada di dalam Dia. Di dalam persekutuannya. Dan hidup di dalam Kristus dalam kebenarannya. Selain dia bersekutu, dia tinggal di dalam Dia. Dia juga hidup di dalam kebenaran Allah. Apa itu kebenaran Allah? Kita lihat contoh di dalam Roma pasal 5 ayat 15. Kita akan baca. Roma pasal 5 ayat 15. Mungkin tidak saya cantumkan di sana. Cuma garis besarnya ada. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Ini kebenaran. Melalui Dia kita beroleh keselamatan dan seluruh dunia diperdamaikan dengan Dia.
Kristus mati untuk semua orang. Kristus mati untuk semua orang mulai zaman Adam sampai hari ini. Tetapi saudara, siapa yang diselamatkan? Orang-orang yang menanggapi panggilan itu. Orang-orang yang menanggapi panggilan itu. Kristus mati untuk semuanya. Tetapi orang-orang yang diselamatkan adalah orang-orang yang menanggapi ini kebenaran firman. Sekalipun mereka dengar tetapi mereka tidak percaya, mereka tidak diselamatkan. Makanya kasih karunia, keselamatan itu kasih karunia di dalam hidup kita. Nah, kebenaran yang kedua adalah dan kasih karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahkan karena karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Oleh karena satu orang semua dunia binasa. Tetapi oleh satu orang, yaitu Yesus Kristus, semua orang diselamatkan. Sekali lagi, siapa? Mereka yang menerima, percaya kepada Dia. Ini kebenaran. Dan kebenaran ini tidak mudah diterima seseorang yang sudah ditanamkan paradigma bahwa keselamatan itu harus diusahakan, harus begini, begini, begini. Keselamatan itu hanya percaya kepada Yesus Kristus dan hidup di dalam Dia. Ini saudara. Dan kebenaran yang berikutnya adalah Yesus adalah pemberian yang menakjubkan. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 15. Yesus itu pemberian yang sangat menakjubkan bagi kita umatnya. Ini saudara, ini kebenaran yang harus kita terima dan harus kita pahami. Dan kebenaran, banyak kebenaran firman Allah. Kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Itu kebenarannya. Jadi pemilihan Allah itu bukan hasil pekerjaan kita, pemilihan Tuhan. Banyak kan saudara, orang-orang yang berada di lingkungan Kristen, tetapi anak-anaknya tidak percaya Yesus ada. Saya punya tetangga, semuanya begini saudara, sembayangnya. Tetapi Tuhan pilih satu orang. Dan hari ini dia jadi hamba Tuhan di daerah Kediri. Hanya satu orang. Banyak sekian banyak orang yang begini. Tetapi dia dipilih Tuhan. Banyak saudara. Depan saya pun sama. Tetangga depan rumah. Semuanya saudara. Dulu kalau melihat, wah mereka ke gereja. Tetapi hanya satu orang yang dipilih sampai hari ini. Saudara. Dia dipilih dari antara sekian banyak keluarganya. Ini pilihan. Saudara. Dan ini kebenaran. Bahwa Tuhan memanggil kita sebelum dunia dijadikan. Tetap berada, selalu berada dalam Kristus. Makanya kita harus berada di dalam Dia, di dalam kebenaran, di dalam hidupnya. Yang ketiga, ayat 13, ayat 14. Saudara-saudara,
Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Yang ketiga adalah menanggalkan masa lalu. Kekristenan itu ibaratnya sebuah pertandingan. Seseorang bertanding, di sini kan kita lihat berlari-lari untuk memperoleh hadiah, sebuah pertandingan. Dan hari-hari ini kita diperhadapkan seperti itu, sebuah pertandingan. Menanggalkan masa lalu dan mengarahkan hidupnya kepada Kristus secara total. Bukan setengah-setengah. Menanggalkan itu membuka, melepaskan, membuang, dan menghilangkan. Saat kita percaya kepada Kristus, kita harus membuang masa lalu kita. Artinya membuang dosa-dosa kita. Kita nggak bisa lupa dengan masa lalu kita. Tetapi kita tidak harus hidup di masa lalu. Dulu aku seperti ini, lebih enak dulu. Dosa itu enak. Tetapi mari kita arahkan hidup kita sekarang, tujuan kita sekarang. Tuhan sudah dekat, sudah dekat. Kalau tujuan arah hidup kita tidak rubah, kita masih nyantai sebagai orang percaya, atau bahkan kita masih masa bodoh dalam hal kekristenan kita. Kita akan ketinggalan. Makanya mari kita berlari-lari. Berlari-lari dengan sekuat tenaga kita. Berlari-lari dengan sekencang-kencangnya. Mungkin di perjalanan kita jatuh mungkin. Atau di perjalanan kita mungkin lelah. Tetapi jangan berhenti. Kita lanjutkan lagi perjalanan itu. Karena apa? Di sana diceritakan untuk memperoleh hadiah. Hadiahnya apa? Panggilan surgawi. Ini saudara. Mungkin kita saat ini berdagang. Ya, mari kita berdagang. Tetapi mari kita rubah pola pikir kita tentang perdagangan. Mungkin, untuk diri saya sendiri. Semuanya untuk diri saya sendiri. Tetapi kita rubah. Bukan untuk aku. Tapi untuk Tuhan. Saya pernah dengar bahkan anggota di sini pernah cerita dia pada waktu dia jaga toko, dia cerita bahwa saya ini cuma orang yang dipercayakan di toko itu. Sebenarnya orang yang punya toko itu Tuhan. Saya cuma dipercayakan saja untuk mengelola toko itu. Tapi sebenarnya toko itu punya Tuhan. Ya, kita harus mengelola dengan baik. Gak boleh malas kan. Kalau itu memang punya Tuhan gak boleh malas. Arah tujuannya pun juga harus beda. Kalau itu punya manusia berarti untuk aku.
Tetapi itu kalau punya Tuhan, ya punyanya Tuhan. Untuk Tuhan. Pada waktu Rasul Paulus, begitu gigihnya, begitu antusiasnya, dari rumah ke rumah menangkap orang-orang percaya. Dan mungkin dia menekan pemerintahan-pemerintahan yang ada di tempat itu. Sanherib itu. Bahkan dia menyaksikan kematian Stefanus. Dia ada di sana. Dia teriak-teriak di sana. Bunuh, bunuh, bunuh. Dia ada di sana. Dia masuk ke rumah. Dari rumah ke rumah. Menangkapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dia bawa ke pengadilan, di penjara. Dibinasakan. Tetapi apa selanjutnya? Arahnya mulai berubah 190 derajat. Pada waktu dia mulai kenal Kristus, dia berkata, aku menanggalkan masa lalu. Apakah tidak bahagia waktu itu? Oh, bahagia. Dari hidup yang gilang gemilang, orang terpandang, dihormati, disanjung-sanjung, dipuja-puja, tapi setelah percaya Yesus dihina-hina, dianiaya, dikecilkan, dikucilkan. Ini yang dialami Paulus. Dia harus bekerja menjadi seorang tukang tenda. Harus dipenjara. Tetapi itu tidak mengubah pendirian di dalam hidupnya. Dia menanggalkan itu semua. Menanggalkan segala masa lalunya. Dan mengarahkan hidupnya secara total kepada Tuhan. Walaupun banyak resiko-resiko yang harus dihadapinya. Jadi dia melepaskan semuanya. Pendidikan agamanya yang sejak kecil dia lepaskan. Itu kebanggaan dia. Statusnya sebagai orang Farisi dilepaskan. Tidak berguna itu. Penghormatan terhadap dia acuhkan, dibuang semuanya. Karena apa? Kristus di dalam hidupnya. Kristus yang ada di dalam hidupnya. Nah, kita lihat saudara, di dalam Kolose, penutup ini saudara. Kolose 3 ayat 2. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Filipi pasal 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situlah kita menantikan Tuhan, Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kita adalah warga negara kerajaan Allah. Apa yang kita pikirkan bukan apa yang ada di dalam dunia ini, tetapi apa yang ada di dalam surga, kekekalan. Dan saat ini, saudara, mungkin kita diperhadapkan pada pilihan-pilihan di dalam hidup kita. Dan mungkin kita berkata, oh tiap minggu kok khotbahnya masalah akhir zaman. Oh ini memang akhir zaman. Persiapkan diri kita. Saya bilang sama anak-anak dalam sekolah, kamu ini adalah warga kerajaan surga. Pikirkanlah apa yang ada di surga, bukan di bumi. Karena bumi ini hanya sementara kita tempati, tetapi kewarganegaraan kita sebenarnya ada di dalam surga. Apa yang saudara cintai saat ini? Apa yang menjadi fokus hidup saudara saat ini? Apakah Tuhan?
apakah dunia? Kita masih hidup di dalam dunia, benar. Kita harus cari uang, benar. Tetapi jangan itu hanya tujuan hidup saudara, menjadi tujuan utama hidup saudara. Kita adalah warga kerajaan Allah. Kita kembali ke sana. Kan pagi ini saudara, pagi yang indah yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita. Kita berdagang, mari kita berdagang. Kita berlomba-lomba, mari saudara. Tetapi lakukanlah itu semua untuk Tuhan. Kita bekerja, bekerjalah dengan giat, bekerjalah dengan gigih, bekerjalah dengan rajin. Tetapi lakukanlah semuanya itu untuk Tuhan. Kita sebagai ibu rumah tangga, lakukanlah tanggung jawab kita dengan penuh rasa syukur. Semuanya untuk Tuhan. Dan apapun yang kita kerjakan, mari kita kerjakan semuanya untuk Tuhan. Bukan untuk diri kita sendiri. Dan hari ini saudara, tujuan hidup kita menentukan arah kemana kita harus melangkah. Kalau tujuan kita kekekalan, kita akan melakukan apa yang disebut dengan cinta Tuhan. Tapi kalau tujuan hidup kita kepada hal-hal yang fana, kepada dunia ini, kita akan binasa. Ada pujian, cari apa di dalam dunia. Kalau cari harta, kita akan kecewa. Tapi cari Yesus, kita akan menemukan segala-galanya. Seperti yang Paulus alami. Semuanya aku anggap sampah. Karena itu saudara, mari pagi hari ini. Apa tujuan hidup kita? Itu akan mempengaruhi gaya hidup kita. Apa tujuan kita? Kalau tujuan kita adalah kekekalan, gaya hidup kita surgawi, beda. Tapi kalau kita mencari apa yang fana, gaya hidup kita pun sangat berbeda. Karena itu marilah kita fokuskan hidup kita. Karena kita tahu bahwa kita adalah warga negara surga, kewarganegaraan surga. Carilah apa yang ada di atas, pikirkanlah apa yang di atas. Firman Tuhan katakan seperti itu, jangan yang ada di bumi ini. Karena sebentar lagi semuanya akan hilang. Tetapi Kristus, orang-orang di dalam Kristus dan orang-orang mencintai Kristus, dia akan bersama-sama dengan dia di dalam kekekalan. Amin. Warta Jemaat. Mari seluruh jemaat bergabung dengan komunitas sel untuk bertumbuh bersama-sama belajar dan saling berbagi. Untuk penempatan komsel, dapat menghubungi Bapak Gembala. Ibadah wanita hari Rabu pukul 5 sore di gereja. Ibadah doa dan komunitas doa pelayan Tuhan hari Jumat pukul 6 sore. Ibadah raya pertama pukul 6:30 pagi, sekolah minggu dan remaja pukul 8:30 pagi, ibadah raya kedua pukul 4 sore. Selamat ulang tahun yang berulang tahun di minggu ini, kiranya Tuhan memberi kesehatan, kedewasaan rohani, berkat, dan damai sejahtera. Pendalaman Alkitab untuk calon peserta baptisan diadakan hari Senin pukul 4 sore di gereja. Tuhan Yesus memberkati.